Krisis yang melanda Sritex dimulai pada tahun 2021 saat perusahaan yang telah berjaya sebagai produsen garmen terbesar di Asia Tenggara ini terhimpit kesulitan keuangan. Sritex gagal melunasi utang sindikasi yang jumlahnya mencapai 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,79 triliun rupiah. Akibatnya, perusahaan ini terpaksa mengajukan rencana restrukturisasi utang untuk mengatasi masalah yang tengah mereka hadapi. Namun, kabar buruk ini justru memicu kecemasan di kalangan kreditur, seperti CV Primakarya, Bank QNB Indonesia, PT Swadaya Graha, PT Rayon Utama Makmur, dan PT Indo Bahari Express. Mereka pun akhirnya mengajukan permohonan untuk menunda kewajiban pembayaran utang terhadap Sritex. Situasi semakin memburuk ketika Pengadilan Niaga Semarang mengeluarkan keputusan resmi yang menempatkan Sritex dalam status PKPU dengan total tagihan sekitar 12,9 triliun rupiah yang diajukan oleh CV Primakarya. Tak hanya Sritex yang terdampak, tetapi beberapa anak perusahaan mereka, seperti PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya ikut terseret dalam proses ini. Meski begitu, berkat kesepakatan yang dicapai antara para kreditur, termasuk CV Primakarya, rencana perdamaian yang diajukan oleh Sritex akhirnya disetujui dan sah dalam putusan homologasi. Namun, sayangnya, seperti kapal yang terdampar dan tak mampu melanjutkan pelayaran, Sritex akhirnya benar-benar mengalami kebangkrutan. Perusahaan tekstil besar ini gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian homologasi 2 tahun sebelumnya. Akibatnya, para kreditur tidak tinggal diam dan mengajukan permohonan pembatalan homologasi, yang pada akhirnya berujung pada putusan pilot perusahaan. Setelah mendengar keputusan pilot Sritex, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil berbagai langkah untuk menyelamatkan perusahaan ini, yang tentunya bertujuan untuk melindungi ribuan karyawan dari ancaman PHK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginstruksikan 4 kementerian untuk mengeksplorasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex. Pemerintah pun bergerak cepat. Presiden Prabowo mengundang Komisaris Utama Sritex, Iwan S. Lukminto, untuk berdiskusi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Dalam pertemuan tersebut, Iwan mengungkapkan bahwa strategi penyelamatan perusahaan menjadi fokus utama demi kepentingan karyawan dan kelangsungan industri tekstil nasional. Namun, apakah upaya tersebut cukup untuk menghindarkan Sritex dari kebangkrutan total? Tentu saja tidak hanya itu. Kementerian Perindustrian juga telah mempersiapkan beberapa langkah penyelamatan, termasuk memberikan dana talangan serta insentif bagi Sritex. Kemenperin menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya akan melindungi puluhan ribu karyawan dari PHK, tetapi juga menjaga ekspor industri tekstil Indonesia yang sangat penting bagi perekonomian negara. Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan oleh Sritex maupun 4 kementerian yang terlibat, akhirnya perusahaan tekstil ini tidak mampu keluar dari krisis finansial yang menghimpitnya. Pada akhirnya, PHK massal tak terhindarkan, dan Sritex yang telah beroperasi sejak tahun 1966 harus menutup pintunya pada 1 Maret 2025. Kesedihan yang dirasakan oleh para buruh, hal ini dapat dilihat ketika Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto duduk bersama dengan puluhan ribu buruhnya. Pada momen tersebut, Iwan, selaku Komisaris Utama pun memberikan sepatah kata dan mengucapkan terima kasih kepada para buruh yang telah berdedikasi dalam perusahaan tersebut.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya ini akan segera membuat laporan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme citizen lawsuit, di mana Said Iqbal mengungkapkan bahwa gugatan ini akan dilayangkan kepada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih karena dinilai tidak cakap dalam menangani persoalan PT Sritex. Yang pertama adalah Menko Perekonomian yang akan digugat begitu. Jadi katanya apa yang dilakukan oleh Menko Perekonomian untuk menyelamatkan perusahaan Sritex begitu ya. Jadi itu dipertanyakan. Kemudian juga Menteri Perindustrian yang katanya mau bail out tapi tidak dilakukan, dan juga ketiga Menteri Tenaga Kerja yang katanya tidak berbuat apapun, termasuk Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan tidak hanya itu, Said Iqbal juga menyebut bahwa Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani juga akan turut menjadi pihak tergugat, di mana dirinya merasa pesimis apabila Rosan ini ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagatan Nusantara atau BPI Danantara, namun yang bersangkutan tidak cakap dalam mengurus persoalan PT Sritex. Kemudian terakhir, pihak yang akan digugat adalah pimpinan perusahaan PT Sritex, karena alasannya pimpinan Sritex ini diduga melakukan intimidasi kepada karyawan untuk menandatangani surat PHK. Tribun pengurus Partai Buruh di Jawa Tengah yang akan bertugas untuk menjaga seluruh aset perusahaan PT Sritex. Dan penjagaan aset ini dinilai penting agar perusahaan bisa secara terbuka nantinya memberikan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK.